Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kawan, kegiatannya hari ini Bang Heri berada kembali tetap di lahan ubi jalar ya. Nah alhamdulillah di 3 minggu ini tidak pernah ada hujan sama sekali. Ini berkah tersendiri buat saya juga semuanya ya, yang tentunya mengharap air ya, seperti halnya saya. Ya agendanya hari ini saya mencabuti batang lama, kemudian langsung saya kerjakan secara manual karena ini tidak terlalu lebar ya. Ini nanti langsung saya agendakan kita tanami ubi jalar ya. Nah ini varietas yang kemarin saya videokan, lahan saya yang ini kan kemarin berisi ubi jalar varietas Cilembu Madu kemarin ya, yang hasilnya yang seperti kemarin. Nah, nek ada air ya nanam lagi, kalau tidak ada nggak nanam ya. Akhirnya alhamdulillah doane dikabulkan ya, hujan. Nah ini langsung saya bedeng ya. Nah ini akan saya jabarkan dari nol, dari awal, paket komplit hari ini untuk kita semuanya ya. Nah ini bekas guludan. Nah ini guludan yang belum jadi ya, ini yang barusan saya cabutin tadi, saya bawa pulang untuk keperluan di rumah, pakan ternak. Kemudian ini yang sudah saya rapikan kembali ya. Usahakan bekas dari lahan lama itu tetap kita gemburkan untuk memaksimalkan produksi ubi jalar kita nanti ya. Nah bedengannya rapi banget kan. Nah seperti ini. Yuk tak videokan miring saja ya, biar kelihatan lebih enak ya. Seperti ini ya. Tadi sudah langsung saya tanami. Nah ini alhamdulillah hujannya semalaman akhirnya bisa menggenang lokasi saya ya, seperti ini. Nah yuk, karena lahan kita sudah ya, penjelasannya ya seperti biasa ya. Jarak as bedengan ini 1 meter, ini nanti jarak tanam kita memakai 35 cm saja ya. Nah seperti itu. Yuk kita ngambil stek batang ya. Nah seperti yang janji ini kemarin, kalau diusahakan setelah tanaman jenis apa itu harus kita rolling, kita ganti dengan varietas yang lain. Nah ini lahan bekas Cilembu, kita mengambil dari sini ya, untuk red kasdo ya. Nah ini kita nggak perlu memakai alat karena sudah bisa untuk memegang ini tangannya Bang Heri kayak silet ya. Kita ngambil yang speknya paling pinggir saja ya, yang batangnya gemuk-gemuk ya, untuk varietas red kasdo 2. Nah ini kita ngambil yang superan. Nah ini kita, nah seperti ini ya, mudah banget ya. Nah ini speknya kita ngambil. Nah kita nggak perlu alat karena memang lupa nggak bawa alat ya. Nah, seperti ini ya, pengambilan stek itu kita lakukan, usahakan yang pucuk saja ya, kalau di sini atau di tempat Anda itu tersedia yang melimpah. Tapi kalau nggak terlalu banyak, bukan pucuk pun jadi ya. Bahkan saya sendiri pun kalau pas lagi bibit itu agak kekurangan, semua saya tanam ya. Yang jelas ada perbedaan sedikit, yaitu masa pertumbuhannya itu kelihatannya akan lebih lama ya. Asalkan belum terlalu tua, walaupun bukan pucuk seperti ini, itu hurra popo alias ndak masalah ya. Nah untuk pengambilan stek ini bisa dilakukan bebas ya. Kalau mungkin Anda masih pemula, masih mengembangkan jumlah bibit, itu bisa dilakukan, diambil, yang penting sudah pantas kita ambil, bisa ya kita ambil. Kalau agenda kita itu masih tahap mengembangkan atau memperbanyak bibit kita ya, jadi tidak usah khawatir akan mati, akan hasilnya kurang bagus, itu jangan khawatir ya. Yang jelas hanya mempengaruhi nanti itu masa panen dari tanaman utama ya, atau yang kita tanam pertama kali itu nanti yang jelas akan terganggu pertumbuhan umbinya, juga kualitas rasa ya, kalau kita sering-sering terlalu untuk melakukan pruning ya. Makanya kalau di sini pruning itu jarang sekali ya, bahkan hampir tidak pernah saya pruning untuk jenis-jenis varietas yang sudah persilangan. Tapi biasanya yang saya lakukan pruning itu biasanya cuman ubi Cilembu saat musim penghujan ya. Jadi kalau
tidak kita pruning 20% atau sampai 30%, itu akan terlalu rimbun dan menyebabkan itu kita merawatnya itu terlalu ribet ya. Karena dengan ciri khas ya yang selalu menjalar jauh ya. Tapi untuk varietas ini insya Allah bagus, tidak menjalar seperti ubi yang lain ya. Ini sudah dapat segini, kayaknya kita nanam dulu ya. Nah, nanamnya apa? Ini paket komplit, ini nanti ya dari penggarapan lahan sudah kita perlihatkan. Sekarang penanaman ya. Nah, usahakan untuk sterilisasi dari lahan itu penting. Nah, kayak kemarin ya, diecer ya. Kita taruh di atas bedengan. Itu fungsinya ya sekaligus menghitung jumlah batang kalau kita mau tanam ubi ya. Nah, ada kalau di sini kan nanamnya jarang pakai hitungan hektar. Dalam 1 hektar mampu berapa ton itu jarang ya, karena lahan kita yang memang terbatas. Nah, ini sisa-sisa kemarin. Ini harus kita angkat ya. Nah, contohnya paket komplete akar seperti ini harus kita sisihkan dari lahan ya. Nanti kita kumpulkan bawa pulang untuk pakan ternak. Nah, sekarang kita sudah menyiapkan bibit. Kita gini, paket komplete ya hari ini kita gini aja ya, langsung gini tekan ya. Usahakan 2 ruas ya. Nah, kalau metode yang sering saya tanamkan seperti ini ya. Tinggal tancap 2 ruas, kita pencet seperti ini ya. Untuk saat ini metode ini adalah metode yang terbaik yang saya punya ya. Tapi kalau di tempat lain yang mungkin iklim atau kondisi tanah juga MDPL-nya itu berbeda, mungkin bisa juga berbeda teknik tanam ya. Tapi jangan membetulkan 100% metode saya ini benar kalau Anda belum mencoba bereksperimen dengan metode saya ya. Nanti eneng kleru nih, wah teori ini Bang Heri yo reneng menerip belas gitu. Makanya jadikan panduan atau mungkin seperti yang sering saya bilang itu ya, acuan saja ya metode ini Bang Heri. Tapi kalau ini sudah real nyata ya, yang penting orangnya yakin ya, insya Allah akan berhasil ya. Dan terima kasih sekali untuk kawan-kawan yang sudah order bibit dari kita, itu dengan hasil apresiasinya bagus banget ya. Rata-rata produk yang kita keluarkan dari sini memang benar apa adanya ya. Kalau bibit yang berakar ini, wah malah mantap ini, otomatis langsung akan hidup tanpa adanya stres batang. Nah ini langsung aja ya, teknik tanamnya ya simpel banget ya, kayak gini. Kita tancapkan, ditekan. Nah ini kan untuk jarak tanam ini Bang Heri rata-rata ya sekitar 2 jengkal ya, 1, 2. Nah 1, 2, 1, 2, yes. Sekitar kurang lebih 35 ya, 35 atau 30 terserah ya. Itu tergantung selera kita masing-masing. Jarak tanam itu memang bervariasi ya, tidak harus monoton 50 cm 40 cm ya kalau saya ya. Yang jelas perhitungan saya itu saya sesuaikan dengan kondisi lahan ya. Lahan kita berkas bersamaan, bedengan kita besar atau kecil itu juga menjadi pengaruh jarak tanam ya. Ada yang bedengannya itu 1 meter, bisa ditanami kanan dan kiri atau secara zigzag. Tapi kalau saya selalu tetap lebih fokus dengan metode tanam di tengah seperti halnya hari ini ya. Nah, wis to monggo nek sing pengen mencontoh ya boleh ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah hasilnya gini ya, rapi ya. Ini yang usianya 2 minggu ya. 2 minggu saya siram 2 kali karena panasnya luar biasa. Tadi sebagian ada yang saya sulam ya. Oke, ini kita sudah tanam ya. Kita mencoba yang sekitar 2 minggu lalu saya tanam ya. Kita mereview. Nah, seperti ini ya. Tunas-tunas sudah mulai tumbuh ya. Nah, keuntungannya kita menanam ubi langsung kita pupuk ya seperti ini ya hasilnya. Walaupun minim dari air tetap mempunyai pertumbuhan yang bagus, apalagi setelah
hari ini terguyur hujan, otomatis kalau kita menengok 2 minggu ke depan, lek wong Jawa ngarani wis pangling, ternyata sudah rimbun ya gitu ya. Jadi keuntungannya itu. Tapi kalau kita tidak menyiram, mungkin resikonya akan mati kalau lahan kita terlalu kering sudah kita pupuk dari awal ya. Yes, pokoknya nek keuntungannya, nek kerugiannya ya. Kerugiannya ya itu tadi, kalau kita tidak siram sekalipun pasti otomatis mati ya, kena panasnya dari pupuk yang kita berikan. Nah, ini tadi yang sudah saya tanam. Ya, usahakan menanam di sore hari ya kalau sempat. Nah, tidak sempat ya sak sempat bebas ya. Kalau saya kan speknya ya mek bertani ya. Bertani tapi secara fokus ya. Kita jangan asal-asalan bertani, yang penting yakin kita akan mendapatkan berkah tersendiri dari apa yang kita lakukan ya. Oke, ini sudah tentang penggarapan ya, rotasi yang seperti halnya saya kemarin bilang. Nah, ini ya contohnya yang saya lakukan. Ini bukan guyon, orang mek ngomongi tok ya, seperti ini. Nah, ini sisa-sisa dari cilembu yang saya kemarin kan masih ada panen. Ini langsung cabut total, ganti varietas yang lain ya. Insya Allah produknya tidak akan mengecewakan kalau kita selalu merotasi varietas ubi jalar yang ada di lahan kita, walaupun walaupun kita terus-menerus menanam ubi jalar. Yang jelas ya pengendalian hama, perawatan, pemupukan dan lain-lain itu harus sesuai dengan SOP pertanian gitu ya. Kok kayak wong pinter ya? Ya bukannya pinter ya, saya cuman berbagi saja pengalaman sing pernah saya lakukan. Nek sing nggak percaya ya mesti ngomen ya. Komennya mesti tidak membangun. Tapi yos ben nih, kata orang Jawa, yos ben gitu aja kok repot. Biarin aja kan selesai gitu ya. Nah, oke, tetap semangat untuk para petani. Guyon ya guyon, tenanan ya tenanan. Kita nek ndak ada candaan ya kurang fit, kurang srek ya. Jadi ya seperti itulah indahnya orang tani ya, bertani seperti ini. Nah, oke, tetap semangat aja untuk kawan-kawan. Hari ini semakin gerimis, sore sudah. Saya akan selesaikan tugas saya ini, masih ada 3 baris yang belum saya tanami, akan saya kerjakan langsung tanam. Semoga aja membawa berkah untuk kita semuanya. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.